Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib, ibu-ibu, para umat kita bisa melaksanakan kajian di Ahad pagi kali ini melalui via Zoom ya, yang biasanya lewat grup WhatsApp dan sekarang kita menggunakan via Zoom. Ini salah satu sebenarnya sarana yang sangat baik yang harus kita manfaatkan ya di era industri ya, atau di era apa sekarang namanya itu 4.0 ya. Nah, ini tentunya menjadi satu kebaikan yang insya Allah kita gunakan untuk menyebarkan kebaikan dan kita gunakan sebagai wasilah untuk dakwah ya. Baik, ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini sebagaimana tema yang sudah saya sampaikan atau yang sudah kami sampaikan, bahwa kita akan membahas berkenaan dengan penodaan terhadap agama yang sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, penodaan terhadap agama, wabil khusus ya agama Islam, itu berangkat dari sebuah proyek besar ya, proyek internasional yang bernama Islamophobia ya. Yaitu sebuah proyek di mana orang-orang diajak untuk fobi ya, untuk fobi terhadap Islam. Bahkan kalau kita baca sejarah apa yang terjadi pada perang salib pertama, kita bisa mendapatkan bahwa terjadinya salah satu faktor utama perang salib pertama itu karena dibangkitkannya emosi Islamophobia ya. Yaitu di mana orang-orang Kristen oleh para pendeta-pendeta mereka itu dinaikkan emosi mereka untuk fobi terhadap Islam, kemudian benci terhadap Islam, kemudian Islam dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Salah satunya adalah mereka menggunakan istilah waktu itu adalah Saracen ya, yang sempat heboh di negeri kita ini berkenaan dengan istilah Saracen beberapa waktu yang lalu, yang mana ternyata kalau kita baca nanti di buku Perang Salib, ternyata istilah Saracen itu digunakan oleh orang-orang salibis, oleh orang-orang pasukan salib untuk menodai agama Islam. Jadi Saracen itu adalah Islam identik dengan pembantaian, Islam identik dengan kekerasan, Islam identik dengan kebohongan-kebohongan. Salah satu kebohongan yang menurut orang-orang Kristen pada waktu itu adalah kebohongan Islam bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu sudah mereka narasikan, sudah mereka proklamirkan sejak 1000 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau perang salib itu kan terjadi tahun 1098 Masehi ya. Kalau sekarang sudah 2021 Masehi, berarti peristiwa itu sudah terjadi 1000 tahun yang lalu. Artinya 1000 tahun yang lalu propaganda bahwa Islam itu adalah agama pembohong, Al-Quran itu adalah kitab suci palsu, itu salah satu tema yang mereka angkat adalah bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa
Yesus itu bukan Tuhan. Sehingga waktu itu dibangkitkanlah amarah, ya. Jadi membangkitkan emosi orang-orang Kristen, karena orang-orang Kristen sudah didoktrin sedemikian rupa bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Ya. Yesus itu yang nanti akan menanggung dosa-dosa orang-orang Kristen. Lah ketika doktrin ini ditolak oleh Islam, bahwa Islam meyakini Yesus itu bukan Tuhan, tapi adalah utusan Tuhan atau nabinya Tuhan. Kemudian Yesus tidak akan menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya, atau tidak menebus dosa-dosa umatnya. Yesus akan menjadi juru selamat bagi orang-orang yang beriman kepadanya bahwa dia adalah utusan Tuhan dan mengikuti ajaran-ajarannya dengan benar. Nah, ini kemudian ditolak oleh mereka dan kemudian Islam dituduh sebagai agama pembohong. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh si murtadin, ya, yang bernama si KC itu, yang kemarin akhirnya ini kita berangkat dari peristiwa yang baru terjadi ini, ya, yaitu si Muhammad KC ini. Walaupun kalau saya lihat sebenarnya penangkapan Muhammad KC ini tidak murni bahwa dia dituduh sebagai sebagai penista agama, ya. Karena tidak lama setelah penangkapan si Muhammad KC ini langsung ditangkap Ustadz seperti yang dari yang mu'alaf itu kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada satu, kayaknya ini motifnya adalah motif politis, ya, ada motif politis di sana, di mana ketika KC ditangkap maka harus dibarter kan itu kan, ya, barternya dengan Ustadz Waloni itu kan, ya. Jadi kayaknya kalau kita lihat seperti itu, ya, jadi ada barter, ya, bahkan kalau kemarin kita lihat dari mereka sebenarnya yang mau ditarget itu Ustadz Abdul Somad, ya kan. Jadi ada dua kalau kita baca kemarin itu target mereka ada dua, ya, sebagai barter untuk si KC ini. Artinya sebenarnya kan KC ini nggak mau ditangkap, berat mereka untuk menangkapnya gitu, ya. Tapi kemudian kalau kita baca dari sisi politisnya, oke, KC ditangkap tapi dari Islam juga ada yang ditangkap. Nah, mungkin seperti itu, ya. Nah, kalau kita baca dari sisi politisnya. Lah, kalau kita baca kemarin dari beberapa media sosial, itu sebenarnya ada dua target. Yang mereka target, yang pertama adalah Ustadz Waloni ini. Ya, kemudian yang kedua adalah Ustadz Abdul Somad. Kan waktu itu kita pernah dengar, ya, beberapa waktu yang lalu Ustadz Abdul Somad ini pernah menyampaikan tentang tentang salib itu kan, yang disebut oleh Ustadz Abdul Somad bahwa salib itu adalah tempat sarangnya setan gitu kan. Sehingga kalau ada orang yang nyembah salib itu artinya dia bukan nyembah Yesus tapi nyembah setan. Tapi kan Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa karena salib itu tidak pernah dikenal dalam ajarannya Nabi Isa dan sebagainya, berbeda dengan si KC gitu kan, ya. Makanya kalau kita lihat kemarin sangat beda kelas, ya, antara penangkapan Ustadz Waloni dengan Muhammad KC. Muhammad KC ini dia kabur kan. Dia aslinya tinggal di Surabaya, kemudian ketika dia mau diburu, mau ditangkap oleh Bareskrim Polri, kemudian dia melarikan diri dan sembunyi di Bali. Kemudian atas bantuan teman-teman mu'alaf center yang ada di Bali, kemudian diketahui di tempat sembunyian si KC ini, ya, dan akhirnya ditangkap kan itu kan, ya. Kalau kita lihat Ustadz Waloni, dia ditangkap di rumahnya, beliau tidak lari, kemudian tidak kabur, ya. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat, ya, beda kelas lah antara si murtadin si KC ini, ya. Saya tidak menggunakan Muhammad, ya, terlalu nista, ya, menggunakan ada nama Nabi Muhammad, dia menggunakan nama Muhammad tapi dia menistakan Nabi Muhammad kan itu kan. Hanya kalau kita nyebutnya nggak usah pakai nama Muhammad lah, ya.
sebut aja si KC ini. Jadi Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang disampaikan oleh si KC dalam kajian-kajian dia di YouTube itu sebenarnya bukan barang baru gitu ya. Bukan produk baru. Jadi sebenarnya KC ini hanya sekedar melanjutkan ya propaganda orang-orang Kristen sebelumnya, bahkan sudah 1000 tahun yang lalu gitu. Jadi ketika KC mengatakan Muhammad itu pembohong, ya, Islam itu agama pembohong, Qurannya itu Quran palsu, nah, itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang sudah lama, sesuatu yang sudah cukup panjang, sesuatu yang sudah usang gitu ya. Lah yang kemudian yang menjadi penting bagi kita bahwa keberanian si KC dalam rangka untuk menistakan Islam, menistakan Al-Quran, ya, kemudian menistakan Allah dan Rasul-Nya, itu sebenarnya berangkat dari sebuah proyek, ya, sebuah propaganda besar hari ini yang bernama adalah Islamofobia. Artinya apa yang disampaikan oleh KC itu adalah sebuah propaganda yang hari ini memang sedang dimainkan oleh dunia, ya, terutama di Barat. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah bahwa mengapa para penoda agama atau penista agama itu terus terjadi, kan itu kan ya, terus muncul di setiap waktu, di setiap zaman. Nah, ini yang akan kita kaji pada pagi hari ini, ya. Yang pertama, ini sudah menjadi sudah menjadi sunnatullah, ya. Yang pertama ini sudah menjadi sunnatullah, ya. Maka kalau kita lihat nanti dalam Al-Qur'an, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah misalnya, bisa dibuka nanti dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-120, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah? Walan tarbo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum, kata Allah, ya. Bisa dibuka nanti ibu-ibu sekalian, ya, yang bawa Al-Qur'an silakan dibuka surat Surat Al-Baqarah ayat 120. Allah mengatakan walan tarbo, tidak akan sekali-kali tidak akan pernah ridho, sekali-kali tidak akan pernah rela orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada agama kalian, kepada agama yang kalian anu, kepada sembahan-sembahan kalian. Sampai kapan, kata Allah? Hatta tatabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti milah mereka. Ini penting, ya. Selama ini kan kita mentafsirkan milah itu dengan agama gitu, sampai kita mengikuti agama mereka. Jadi seakan-akan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela kepada kita, tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita murtad. Padahal tidak. Kalimat milah di situ arti milal di situ para ulama menyebutnya bisa saja itu adalah adian, ideologi mereka, agama mereka, atau ayat. Ayat ini adalah hari-hari besar mereka, hari-hari raya mereka, atau adat. Adat ini kebiasaan-kebiasaan mereka. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak semuanya menginginkan agar kita umat Islam itu murtad, enggak. Ya, yang penting umat Islam itu mengekor kepada adat istiadat mereka, mengekor kepada kebiasaan-kebiasaan mereka, mengekor kepada pikiran-pikiran mereka, mengekor kepada hari-hari besar mereka. Itu sebenarnya yang mereka inginkan. Makanya kan dalam konferensi para pendeta, ya, tahun 80-an, ya, di Jordan kalau nggak salah waktu, atau di Lebanon, ya, pernah kita dengar itu, ya, dulu pernah ada pertemuan para misionaris di dunia tahun 80-an kalau nggak salah saya, itu mengatakan bahwa tugasnya para misionaris ya, tugasnya para misionaris Kristen itu yang paling utama waktu itu disepakati bukan mengeluarkan orang Islam dari agama, bukan.
Waktu itu disepakati bahwa tugas utama seorang misionaris adalah menjauhkan umat Islam dari ajaran agama. Menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Jadi bukan mengeluarkan Islam dari agamanya, enggak. Jadi itu sudah disepakati sejak sekian puluh tahun yang lalu ya. Sejak 30 tahun yang lalu ketika ada konferensi internasional para misionaris di dunia gitu ya, dunia itu sudah sepakati bahwa apa? Tugas utama para zending, para misionaris itu bukan bukan menjadikan orang Islam itu murtad, akan tetapi menjadikan orang Islam itu tidak suka dengan agamanya. Menjadikan orang Islam itu tidak senang dengan Islamnya. Ya, makanya coba kita lihat kemarin, ya, ketika si KC ini ditangkap, langsung kita melihat siapa orang yang menjadi pembela utamanya. Pembela utamanya langsung tidak terima si KC ini ditangkap karena undang-undang penodaan agama, itu langsung muncul siapa orangnya. Orangnya namanya Abu Janda kan gitu kan. Itu kan nyata, itu bisa kita lihat ya. Coba lihat di Twitter dan sebagainya, itu dia muncul. Dia tidak terima dengan kepolisian yang menangkap si KC hanya atas nama apa? penodaan agama. Lah, kemudian dia membawa apa? Bahwa kita ini negara Pancasila, kita negara hukum, negara yang bebas untuk berekspresi, negara yang bebas untuk bersuara, untuk menyampaikan dan sebagainya. Lah, maka sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa penistaan terhadap agama, penodaan terhadap agama Islam itu memang menjadi sebuah sunnatullah yang tidak akan pernah berhenti, dan itu akan terus terjadi sampai nanti yaumul kiamah ya. Lah, tujuannya apa, hikmahnya? Hikmahnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memunculkan, melahirkan dari umat ini orang-orang yang eksis dengan agama, orang-orang yang membela agama. Itu akan tampak nanti, akan muncul di tengah-tengah umat Islam ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk Kita termasuk dari orang-orang yang hari ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang dieksiskan oleh Allah untuk menjadi pembela agama kita di saat kata Rasulullah SAW. Makanya kan menarik tentang hadis al-ghuraba itu ya. Jadi kalau kita baca nanti ada satu hadis berkenaan dengan hadis akhir zaman ya. Jadi salah satu hadis yang sahih, dan hadis ini merupakan hadis yang sangat banyak dikaji oleh para ulama berkenaan dengan hal-hal atau berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di akhir zaman, adalah hadis tentang al-ghuraba, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Tuba lil ghuraba, kata Rasulullah. Tuba lil ghuraba. Tuba lil ghuraba. Kata Rasulullah, tuba ini para ulama menafsirkan atau mensyarah hadis tuba ini, ada yang berpendapat bahwa tuba itu adalah sebuah tempat atau sebuah taman yang sangat indah di dalam Tuba secara umum maknanya adalah keuntungan, keberuntungan. Jadi Rasulullah mengatakan keberuntunganlah bagi orang-orang yang al-ghuraba, bagi orang-orang yang asing. Sampai diulang Rasulullah 3 kali. Tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba. Keberuntunganlah bagi orang-orang yang asing, orang-orang yang gharib. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang-orang yang gharib itu siapa? Siapa orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa orang-orang asing itu adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang selalu berbuat islah. Dia bukan hanya sekedar soleh. Lihat ini hadisnya, ya. Alladzina yuslihuna
inda fasadin nas. Jadi nggak cukup hanya sekedar soleh, tapi yang dimaksud oleh Rasulullah tidak cukup hanya sekedar soleh, tapi apa? Dia mensolehkan orang lain. Nah, jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tugas kita hari ini tidak cukup hanya sebatas soleh individu, tapi bagaimana kita juga memiliki andil di dalam apa? Mensolehkan manusia ketika hari ini pengerusakan terhadap manusia, khususnya umat Islam itu terjadi secara apa? Secara sistemik, ya, secara sistematis, kemudian secara apa namanya? Secara terprogram, ya. Ini terjadi. Ya, hari ini pengerusakan terhadap umat Islam itu, ya, penyesatan terhadap umat Islam itu benar-benar terjadi secara sistematis. Ya, dilakukan secara apa? Terstruktur, sistematis mereka lakukan. Di semua bidang, di segala bidang. Baik itu di perekonomian, baik itu di pendidikan, baik itu di apalagi di perpolitikan, baik itu di apa namanya di sosial masyarakat, di budaya, semua. Mereka sekarang sedang melakukan sebuah pengerusakan besar-besaran terhadap umat Islam. Ya, apalagi di kalangan wanita-wanita muslimah, ya. Sekarang kajian-kajian tentang feminisme, ya, kajian-kajian tentang gender, tentang kesetaraan gender, ini terus mereka tidak berhenti. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar wanita muslimah itu terlepas dari agama mereka, agar wanita muslimah terlepas dari syariat-syariat agama mereka. Makanya kajian-kajian feminisme, kajian-kajian tentang gender, kesetaraan gender itu terus mereka publikasikan, terus mereka lakukan. Dan orang-orang kafir barat ini terus menggelontorkan dana untuk kegiatan-kegiatan ini. Sehingga akhirnya apa? Terjadilah pengerusakan yang luar biasa. Sekarang orang lebih senang dengan menggunakan baju yang membuka aurat mereka daripada menutup aurat mereka. Ya. Mereka lebih senang memamerkan aurat mereka daripada menutup aurat mereka. Dengan nama apa? Atas nama kebebasan. Atas nama hak asasi manusia. Ya. Kalau kita lihat kemarin, ya, masih ingat ya beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, mungkin atau setengah bulan yang lalu, ada seorang artis mungkin di Indonesia ini yang dia menolak PPKM, ya, karena PPKM ini diperpanjang terus menerus, ya, seminggu, satu pekan itu ada seorang artis, saya lupa namanya siapa itu, dia dalam rangka menolak PPKM itu, kemudian dia menggunakan pakaian semi, ya, cuman pakai celana dalam dan BH saja. Kemudian dia melakukan penolakan terhadap PPKM. Dia berdiri di dekat lampu merah sambil membawa poster menolak perpanjangan PPKM. Kemudian wanita ini dilaporkan, tapi bukan berarti nggak ada pembelanya. Pembelanya itu ribuan orang membela dia. Atas nama apa? Apa salahnya dia? Toh tubuh dia, ya, auratnya dia, itu hak asasi dia. Dia bebas untuk berekspresi, dia bebas berpendapat dan sebagainya. Kenapa Anda kok ngurusi urusan orang? Tapi mereka ini nggak jujur. Nggak jujurnya apa? Ketika ada orang pakai cadar, ketika ada orang pakai jilbab besar, mereka tidak menggunakan istilah itu, gitu. Tetap mereka kemudian membuli, tetap mereka melecehkan, tetap mereka kemudian menghina, tetap mereka kemudian merendahkan orang-orang yang bercadar dengan tuduhan macam-macam. Kenapa mereka nggak kemudian menggunakan, orang yang bercadar itu sah, itu hak asasi mereka. Toh cadar-cadar mereka, baju-baju mereka beli sendiri. Ngapain kita ngurus-ngurus, itu hak dia. Dia mau pakai cadar, tapi itu nggak berlaku.
Khusus untuk kita yang Islam ini nggak berlaku tuh yang namanya hak asasi manusia, nggak berlaku tuh yang namanya kebebasan kita untuk berekspresi, itu nggak berlaku. Tapi untuk yang ketelanjangan, ya, untuk yang ketidakmoralan itu selalu mereka dukung, selalu mereka bela, selalu mereka lindungi atas nama apa? Kebebasan, hak asasi manusia, apalagi itu, kebinekaan. Selalu mereka bahwa itu dilindungi oleh Pancasila, itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, macam-macam lah. Jadi Bu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jadi kewajiban kita hari ini tidak cukup hanya sebatas menjadi orang-orang soleh, ya, menjadi orang soleh pribadi saja, tidak. Tapi apa? Kedepannya, bukan kedepannya, mulai sekarang dan berikutnya, kata Rasulullah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing itu, kita akan menjadi kita harus menjadi alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Kita wajib melakukan islah, ya. Dan alhamdulillah Bu Das ya, dengan dengan jamaah kajiannya, dengan grup kajiannya, ini salah satu bentuk salah satu bentuk islah, ya, mana Bu Das dan teman-teman semuanya mengajak wanita-wanita muslimah yang bisa kita rangkul, yang bisa kita ajak, ya, yang bisa kemudian kita pahamkan bahwa jangan sampai mereka nanti menyesal, ya. Karena Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ketika musuh-musuh Islam ini sudah berhasil merusak generasi kita, merusak wanita-wanita muslimah kita, kemudian mereka hancur, apa kemudian mereka akan bertanggung jawab? Demi Allah, mereka tidak akan pernah bertanggung jawab. Mereka tidak akan pernah melindungi kita, ya, dengan apa yang sudah mereka rusakkan pada diri kita. Ya, misalnya, ya kan, berapa banyak wanita-wanita muslimah yang mereka angkat, yang mereka kemudian membebaskan diri mereka bahwa kami ini hurun, kami ini merdeka dengan perbuatan kami. Kami bebas dengan kehendak kami. Kami bebas berbuat apa yang kami suka. Mau kami berzina, mau akhirnya berapa banyak di antara mereka yang kemudian ada yang terkena penyakit HIV, AIDS dan sebagainya. Apa mereka kemudian bertanggung jawab? Tidak. Ya. Mereka mati, ya dibiarkan mati. Apa ada mereka kemudian mendoakan? Tidak ada, sekalian. Sudah. Setelah mereka berhasil merusak kita, setelah mereka berhasil menghancurkan kehidupan seorang wanita muslimah dan generasi-generasi Islam, sudah. Mereka akan biarkan. Mereka akan biarkan kita terombang-ambing dengan kehinaan-kehinaan itu. Nggak ada yang mereka. Makanya menarik. Ya. Ada buku judulnya perlu dibaca itu, ya. Saya sedang mencari buku terjemahannya, tapi belum dapat, ya. Nanti bisa cari di Google, itu namanya Madam of Turkey. Ya, Turki, Madam of Turkey. Madam of Turkey itu adalah istri, jadi ibunya orang Turki, mungkin gitulah. Lah, siapa ibunya orang Turki ini? Dia adalah istri mantan istri atau jandanya Mustafa Kemal Atatürk. Itu menarik bukunya itu. Dia menceritakan itu. Bagaimana si wanita ini, dia adalah seorang wanita muslimah yang dibesarkan di keluarga Islam auratnya, kemudian dia dilamar dan kemudian dinikahi oleh Mustafa Kemal, ya. Dengar, ya, pernah tahu, ya? Mustafa Kemal Atatürk, orang yang menghancurkan kekhilafahan Turki Utsmani dan menggantinya dengan Turki modern, Turki sekuler, ya. Lah, wanita ini cerita bagaimana setelah dia menikah dengan si Mustafa Kemal ini, ya,
Nggak lama bu nikahnya, cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun tuh Mustafa Kemal menikahi dia. Dan itu ada satu-satunya perempuan yang dinikahi secara sah oleh Mustafa Kemal. Ya. Di mana wanita ini ketika dia awalnya pakai jilbab, kemudian pelan-pelan si Mustafa Kemal menghancurkan kehidupan dia. Sampai kemudian hijabnya itu dia buka semuanya, dia ganti dengan rok mini, dengan baju yang awalnya dia kemana-mana pakai hijab besar, dia menggunakan menggunakan baju yang longgar. Setahun dia nikah dengan Mustafa Kemal, semuanya sudah. Yang dulunya dia taat kepada agama, tidak lagi taat kepada agama. Artinya apa? Dicuci otaknya oleh Mustafa Kemal menjadi seorang wanita sekuler. Tetapi apa yang terjadi? Setelah 2 tahun dia nikah dengan si Mustafa Kemal, dan Mustafa Kemal sudah berhasil menghancurkan dirinya, menghancurkan kehidupan si wanita ini, menjadikan dia seorang wanita yang hina. Kemudian apa? Sama Mustafa Kemal dia dicampakkan, dibuang oleh Mustafa Kemal. Dicerai, dan akhirnya apa? Dia kemudian ceritakan itu. Dia ceritakan pengalaman pahitnya ini dalam bukunya yang berjudul apa? Madam of Turkey ini. Bagaimana wataknya orang-orang sekuler itu, bagaimana wataknya orang-orang munafik itu apa? Ketika mereka sudah berhasil menghancurkan kehidupan seorang wanita muslimah, setelah itu apa? Mereka buang. Setelah itu mereka tinggalkan. Setelah itu mereka campakkan begitu saja. Itu ketahuilah ibu sekalian, contoh yang seperti ini sebenarnya sangat banyak sekali, sangat banyak. Ya, hanya saja cerita-cerita itu mungkin belum sampai kepada kita. Cobalah baca tulisannya tentang Raden Ajeng Kartini. Itu sebenarnya Raden Ajeng Kartini itu, ibu sekalian, coba baca beberapa tulisan Raden Ajeng Kartini itu. Dia mengeluh dengan sekularisasi, dengan